Ini bukan soal menolak pembangunan, ini soal memastikan pembangunan tidak berdiri di atas informasi yang setengah. Dalam konten ini saya akan membahas proyek strategi nasional Tebu Merauke secara informatif, berdasarkan laporan organisasi lingkungan dan temuan lapangan, agar publik memahami konteksnya secara utuh. PSN Tebu Merauke adalah proyek pemerintah yang ditujukan untuk mendukung swasembada gula dan bioetanol. Proyek ini direncanakan membuka lahan hingga ratusan ribu hektar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan dijalankan melalui skema investasi perkebunan tebu skala besar. Menurut laporan Greenpeace Indonesia, area yang menjadi target proyek bukanlah lahan kosong. Wilayah tersebut mencakup hutan, savana, dan lahan basah serta wilayah selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat seperti Marin dan komunitas adat lainnya. Di lapangan, pembukaan lahan dilakukan dengan alat berat. Proses ini berpotensi mengubah bentang alam secara permanen dan berdampak pada sumber pangan tradisional, air, serta ekosistem lokal. Secara kebijakan, proyek ini masuk kategori PSN, yang berarti mendapatkan percepatan perizinan dan perlindungan regulasi. Namun dalam praktiknya, percepatan ini dinilai menyisakan persoalan, terutama terkait perlindungan hutan alam Papua, pengakuan dan persetujuan bebas masyarakat adat atas tanahnya, serta resiko ketergantungan pada sistem monokultur tebu. Greenpeace menilai bahwa monokultur skala besar tidak selalu sejalan dengan konsep ketahanan pangan lokal, karena menggantikan sistem pangan beragam dengan satu komoditas utama. Isu utama dalam PSN Tebu Merauke bukan semata niat pemerintah, melainkan cara pembangunan dijalankan. Ketika narasi swasembada nasional tidak diiringi perlindungan ekologis dan sosial yang kuat, maka risiko konflik, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan justru meningkat. Papua memiliki karakter ekologis dan sosial yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia, sehingga pendekatan pembangunan yang seragam berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia perlu swasembada, melainkan apakah swasembada harus selalu dibangun dengan mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat adat. Dan ketika proyek nasional berjalan cepat, siapa yang memastikan suara warga lokal ikut dihitung, bukan hanya jadi target produksi?